Berjumpa lagi dengan video saya kali ini dengan saya Ervan Nurjayati. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi Blue Ocean Strategy khususnya untuk di PT UNR. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya perusahaan dari PT UNR adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang PVC, sheet jas hujan, dan nantinya kita kirim ke customer untuk dijadikan jas hujan yang siap pakai. Dan sampel produk yang kita pakai untuk contoh pada video kali ini adalah produk sheet jas hujan. Jadi untuk menciptakan Blue Ocean kita harus melakukan 3 fase. Yang pertama adalah Strategy Canvas, yang kedua adalah Value Innovation dengan menggunakan ERRC Grid, dan fase yang ketiga dengan menggunakan 6PAD. Baik, kita lanjut untuk fase yang pertama adalah Strategy Canvas, di mana strategi ini digunakan untuk memetakan faktor kompetisi yang ada di industri. Kemudian kita membandingkan dengan contoh, kita ambil 2 contoh pesaing atau kompetitor yang berada di bawah kita anggap sebagai pesaing lokal, dan kompetitor yang berada di atas posisi bisnis PT UNR kita sebut sebagai pesaing premium. Jadi kita nanti memasukkan beberapa faktor yang menjadi persaingan di pasar. Jadi faktor-faktor itu mulai dari harga, kualitas bahan, durabilitas, desain dan kenyamanan, brand, distribusi, inovasi fitur, dan layanan purna jual. Dalam tabel dijelaskan itu adalah nilai-nilai yang kita cantumkan sebagai poin-poin atas nilai pesaing dan nilai PT UNR. Jika kita gambarkan dalam grafik, jadi yang merah adalah pesaing premium dan yang biru adalah PT UNR, dan yang hijau adalah pesaing lokal yang berada di bawah. Jadi kita masih ada beberapa kekurangan, dan meskipun ini bisa dikatakan kita berada di mid tier. Jadi untuk yang brand image kita masih kurang, layanan purna jual kita kurang, inovasi juga kurang, dan nantinya kita akan mengacu pada pesaing premium untuk segi kualitas dengan tetap mempertimbangkan harga yang layak. Terus kemudian kita lanjut untuk fase yang kedua adalah Value Innovation. Kita menggunakan ERRC Grid. Jadi eliminate, reduce, raise, and grid untuk menciptakan Blue Ocean. Jadi yang kita lakukan di PT UNR yang pertama adalah eliminate, yaitu menghapus atau mengurangi. Jadi warna atau motif jas hujan yang tidak laku di pasar kita akan menghilangkan, dan kita akan fokus pada warna atau motif yang sedang rame di pasar. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan saluran distribusi yang dianggap mahal karena itu akan merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah reduce, kita mengurangi biaya-biaya promosi yang ketinggalan zaman, yang tradisional kita beralih ke digital marketing. Jadi intinya yang bisa lebih murah dan bisa terukur. Kemudian kita mengurangi tingkat kerusakan terutama saat produksi agar mendapatkan hasil maksimal dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah raise, kita akan meningkatkan. Jadi meningkatkan mulai bahan baku, kita menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dengan bahan baku pilihan, dan tentunya akan menciptakan kualitas yang lebih baik. Terus kemudian untuk distribusi kita menggunakan standar distribusi atau logistik agar pengiriman cepat dan tepat sampai ke pelanggan. Kemudian yang keempat adalah grid, kita menciptakan model-model baru untuk jas hujan, misalkan seperti jas hujan tanpa resleting, jadi seperti kaos kita sebutnya dengan hoodie. Kemudian kita menggunakan reflective strip untuk keselamatan dan keamanan ketika dipakai oleh penggunanya pada malam hari. Kemudian kita juga menciptakan atau membuat layanan purna jual dengan pelanggan. Jadi kita memberikan servis pelanggan, kita memberikan servis tambahan. Ketika barang kita sudah dibeli, kita akan memberikan garansi anti bocor
misalkan 6 bulan, atau penggantian kerusakan sebelum pemakaian bahan tersebut. Dan itu akan memicu PT UNR untuk memproduksi atau membuat barang dengan kualitas yang bagus, kemudian tetap menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Untuk fase yang ketiga, dalam menciptakan peluang inovasi agar kita dapat mentransformasi dari Red Ocean menjadi Blue Ocean, kita ada 6 langkah atau 6 pathways. Yang pertama adalah cross alternative industry, across strategic group, across buyer group, across complementary scope of product and service, across functional emotional orientation, dan yang terakhir adalah across time. Untuk kali ini di PT UNR kita akan mencoba untuk mengaplikasikan 3 dari 6 6 pathways. Yang pertama adalah strategic group, terus kemudian yang kedua adalah across complementary scope of product and service, terus kemudian yang terakhir functional emotional orientation. Baik, kita ambil yang across strategic group. Jadi kita mencoba untuk peningkatan brand image. Jadi kita menggunakan untuk jas hujan dengan logo merek ojek online tertentu, dan ini sudah kita lakukan, dan memang ini terbukti untuk meningkatkan order. Kemudian di pasar juga menjadi ramai untuk pada brand-brand tertentu. Ini akan meningkatkan income bagi perusahaan. Dan yang paling penting adalah layanan purna jual harus tetap kita jaga. Terus kemudian yang kedua, cross complementary product and service. Jadi kita menciptakan bahan yang elastis, jadi mudah disimpan, terus kemudian bisa dibentuk dengan mudah, seperti untuk melindungi helm atau tas. Jadi tidak ada pemanfaatan yang lebih ke arah keamanan. Terus kemudian yang terakhir, across functional emotion. Jadi kita akan bergeser dari seat jas hujan, akan bergeser menjadi ke arah emosional, jadi lebih ke gaya, style, rasa aman, tren, dan itu akhirnya akan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi misalkan dengan adanya motif batik, terus kemudian desain-desain yang baru yang disukai anak muda, itu akan memberikan nilai positif bagi penggunanya. Jadi 3 fase itu yang akan kita lakukan atau yang sudah kita implementasikan di PT UNR. Dari 3 fase tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk melakukan transformasi dari Red Ocean menuju ke Blue Ocean, jadi kita harus melakukan 3 fase, yaitu strategic canvas, ERRC grid, dan 6 path untuk menghindari perang harga di pasar. Dari beberapa faktor yang dihilangkan, kemudian kita menciptakan inovasi baru seperti desain, kemudian kita mengarah ke emosional pelanggan, akhirnya kita dapat mendapatkan kepuasan pelanggan. Jadi hal-hal ini akan mempengaruhi juga faktor persaingan dengan kompetitor. Jadi mulai dari kualitas bahan, brand image, desain produk, distribusi, hingga layanan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan grafik yang baru setelah kita melakukan penerapan dari Red Ocean menjadi Blue Ocean melalui 3 tahapan. Jadi untuk yang biru ini adalah PT UNR, yang hijau adalah pesaing lokal, dan yang merah adalah pesaing premium. Dari grafiknya dapat kita lihat bahwasanya harapannya dari PT UNR akan mengarah ke pesaing premium dengan tetap memperhatikan harga, sehingga kita nanti akan bisa bertransformasi dari Red Ocean menuju ke Blue Ocean. Demikian video penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur.